Bismillahirrahmanirrahim. Dados cara pangeran guys, cara pangeran niku an'am ya, an'am niku kewan nggih. An'am maknane kewan. Ketika difikihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difikihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat nggih. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani niku pancen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, niki rungokno tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu ma taraka ala dhuriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusa niku berarti Allah kepengen manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabaru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengen nyiksa manusa. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa? Asu. Berarti bar celeng asu. Tapi masalahnya asu itu ora disebut Quran. Nah tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Jadi nak asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran, berarti sing halal loh ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula nak nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kula niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kula niku belajar halal haram mulai mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kula yakini nggih. Keyakinan kula sing mesti haram mung kula Syafi'i nggih. Celeng ijma nggih. Nah celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma. Asu mendekati napa? Ijma. Terus fahdin niku semacam macan nih, pokoknya fahdin, namrin, babrin, pokoknya ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa bahasa Arabe asad nggih. Lah terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin niku jenis napa? Macan. Mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora ono anak bojo tenan. Dadi kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nek bojo kula pun kompromi dadi wis Agus aku nomor 17 sementing aja pegat dadi nomor 17 dadi. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim, dadi kadang ana tamu Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah anak tamune 20 ke ya tak kekno 20. Kok tak anggap engko sanggup mati ngoten mawon. Nah, suatu saat Ihya kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu
sekitar 14 juz. Ihya patang juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal atau haram? Pitik halal. Oh, seneng itu bantril halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC ko ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan ku priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora ro sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok ida, lu macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku ya duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane lho. Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksudnya cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bidu mbek bidul lah ya ora kuat. Bidu iku kuat nak nyengkram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak madorot haram, nak gak madorot halal. Nah, saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan iki. Perkara nek contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal mergo gizinya banyak. Ajur ya kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek adarane suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun. Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Mboten suket misalnya coba yang dedek suket. Sak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa kilo? 20.000 nggih. Heeh. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600 ping setahun
pinten 7 juta 200 ping 2 tahun. Nah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang tiyo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pengiran wong goblok. Lho iki kok tenan. Mulane kula nate ditangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inabau wa qadba wa zaitunau wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintung ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan guyon Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Lah nek makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Ada artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan. Paham ya? Pemenang saya kisah yatim piatu, paham ya? Iku yatim, malah ra nong doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok lah nek sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nak dari syukur ya ora bangkrut juga. Penak cah sekali-kali lu kok ora usah penumpang mlaku-mlaku. Selesai kan? Lah tapi ada pertanyaan ya, tapi kan gak tau duit Gus lah. Ndekne nyesal nek kepengin tau duit, ndekne ora sekali-kali cah. Gak payu sanggep ae mlaku-mlaku Jakarta apa Jogja. Selesai kan? Tapi nek di PHK, ya di PHK cara majikan. Nek pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku pak cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misalnya kene ning omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng, tapi nak wae ngising mangan yo ora enak, kasil ngising seneng. Wis manusa wis ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh, bareng warak turu. Glegeken wis ngono.
Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kak Densus pernah diswani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahu min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahu min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti ini jarang kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana biya, silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya kiai Nusantara atau kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akalal akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmadahu 'alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya. La yardha juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho, seneng, kamu hidup keseharian aman, seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika. Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin aka'ana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih.
nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih, nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar, Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja. Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa? Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Yaitu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang. Negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, yang santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku raqobah. Terusannya apa? Au it'amun fi yaumin di masghubah. Ya itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu, dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi.
Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, isane takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno apa piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai gitu. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, qanaah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Nah, itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa hubi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh sama-sama orang itu. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang nganggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau enggak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga enggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya enggak bunuh orang, enggak maling, enggak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur enggak menghasilkan uang gitu. Tapi juga enggak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah
saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam, itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolok-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan menganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardhu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah, saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah. Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan, dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal ardha syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi
Andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan gitu. Ya mungkin kita juga seneng karena memperbaiki hidung kan kalau minta besanan gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi apa ya, saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun. Memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji saya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, Gus. Saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan? Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Enggak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha, dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wakulu mirizki, silahkan makan-makan. Jadi Islam itu ya makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten nggih, pokoke sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.